Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir semester untuk kelas 7 tahun 2021. Fokus kita pada video kali ini adalah sistem organisasi kehidupan, dan soal-soal ini diambil dari modul pembelajaran SMP dari Kemendikbud RI. Nah, buat anak-anak silahkan download terlebih dahulu soal melalui link yang ada di description box. Sudah dicantumkan juga modul pembelajaran SMP dari Kemendikbud. Silahkan teman-teman yang pertama pelajari dulu modulnya, yang kedua kerjakan soalnya, dan yang ketiga silahkan tonton pembahasan video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke soal nomor 1, buat yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian bisa dinyalakan loncengnya, like video ini dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Ya, langsung kita masuk ke soal nomor 1. Kita fokus ke soalnya. Di sini adalah soal yang membahas tentang perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Kita disuruh mencari tahu mana perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan yang benar. Kita baca option A, sel tumbuhan memiliki kloroplas, kemudian sel hewan tidak. Ini adalah jawaban yang benar karena kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana fungsi dari kloroplas sendiri adalah untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian yang B, itu kebalikannya yang A, tumbuhan tidak memiliki kloroplas sedangkan sel hewan punya. Ini adalah jawaban yang salah. Kemudian yang C, sel hewan mengandung selulosa sedangkan sel tumbuhan tidak. Oke, di sini perlu diketahui terlebih dahulu anak-anak, selulosa itu adalah senyawa organik yang dia ditemukan atau membantu penyusunan sel pelindung tumbuhan atau dinding sel tumbuhan. Jadi selulosa ini berarti dia dimiliki oleh tumbuhan karena tumbuhan memiliki dinding sel atau dinding pelindung. Berarti jawaban yang C salah. Silakan teman-teman baca di modulnya apa saja perbedaan yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang D, sel hewan tidak memiliki membran inti sedangkan sel tumbuhan punya. Ini jawabannya salah. Keduanya, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan, mereka sama-sama memiliki membran inti atau pembungkus dari inti sel. Nomor 2, nama bagian yang ditunjuk itu adalah ini. Dia mengacu ke bulatan yang besar berada di tengah-tengah dari sel sendiri. Bulatan itu dinamakan inti sel. Inti sel ini berfungsi untuk mengontrol semua kegiatan sel. Sedangkan untuk yang sitoplasma itu adalah bagian dari sel yang berbentuk gel dan dia terdapat di semua organel. Itu ada di dalam membran inti. Jadi yang bentuknya seperti gel itu adalah sitoplasma. Kemudian ribosom itu yang berwarna pink. Ribosom berfungsi untuk tempat berlangsungnya sintesis dari protein. Kemudian untuk mitokondria itu ada di sebelah sini. Ini mitokondria atau ini yang terbungkus. Dia berfungsi untuk pembangkit energi sebagai keperluan sel. Sel-sel yang aktif ini biasanya dia memiliki banyak mitokondria. Jawaban nomor 2 adalah yang A, inti sel. Kemudian soal nomor 3, pertanyaannya organel yang fungsinya untuk pernafasan sel. Jadi kita bahas yang A dulu. Lisosom dia memiliki fungsi utama itu untuk pencernaan intrasel. Kemudian lisosom juga memiliki fungsi diantaranya endositosis, kemudian fagositosis, serta autofagi. Jadi lisosom fungsi utamanya untuk pencernaan intrasel. Ini bukan untuk pernafasan sel. Untuk detail dari fungsi-fungsinya silahkan teman-teman baca di modul. Selanjutnya, mitokondria dia berfungsi untuk mengolah enzim dari molekul-molekul tertentu, kemudian diproses dengan oksigen lalu disalurkan ke pembuluh darah. Berarti intinya dari mitokondria itu adalah proses pengolahan enzim menjadi molekul yang disalurkan ke pembuluh darah. Ini ada di sel hewan. Selanjutnya yang C, badan Golgi. Dia adalah suatu enzim yang dapat menyimpan protein sementara. Jadi fungsi badan Golgi itu untuk menyimpan protein sementara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Berarti bukan proses pernafasan sel. Jadi jawabannya adalah D. Kloroplas ini adalah bagian dari sel yang berfungsi untuk proses pernafasan sel, bertukarnya udara, kemudian digunakan untuk proses selanjutnya yakni proses fotosintesis.
Selanjutnya, soal nomor 4, organ-organ yang tergabung dalam sistem ekskresi sendiri terdiri atas. Jadi sistem ekskresi itu gunanya untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, bisa juga untuk menjaga keseimbangan sistem yang ada di tubuh kita. Yang termasuk sistem ekskresi itu adalah diantaranya ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Jawabannya ada di option D. Ginjal dia adalah sistem ekskresi yang menyaring darah, kemudian menghasilkan zat yang bernama urin. Kemudian kulit itu mengekskresikan keringat, di mana keringat yang keluar itu fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu tubuh kita, salah satunya itu. Kemudian yang untuk hati, dia adalah sistem ekskresi yang mengeluarkan urea dari dalam tubuh kita yang kemudian diproses bersamaan dengan darah dan keluar menjadi urin bersama zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berarti nomor 4 jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 5, salah satu jaringan penyusun tumbuhan. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus sudah tahu apa saja yang menyusun tubuh dari hewan dan apa saja yang menyusun dari tubuh tumbuhan. Teman-teman juga harus melihat bagaimana gambar dari penyusun tubuh antara hewan dan tumbuhan tersebut. Pada option A kita lihat itu adalah jaringan otot, di mana jaringan otot sendiri itu terdapat di tubuh hewan atau di tubuh manusia. Yang B ini masih sama, itu adalah jaringan otot. Dan kemudian untuk yang C ini adalah gambar dari jaringan yang terdapat di tubuh tumbuhan. Dia adalah jaringan epidermis. Jawabannya yang C. Sedangkan yang D sendiri, kita lihat di sini ada keping-keping berwarna merah. Jadi gambar D ini menunjukkan bahwa itu adalah gambar yang merupakan jaringan dari darah yang ada di tubuh hewan atau tubuh manusia. Nomor 5 jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 6, pertanyaannya struktur dasar dari sel, baik dari hewan atau tumbuhan. Struktur dasar dari sel hewan dan tumbuhan itu sama, hanya penyusunnya atau organelnya nanti yang berbeda. Penyusun dasar dari sel hewan ataupun tumbuhan dari yang terluar hingga yang terdalam itu yang pertama adalah membran plasma atau membran yang terluar, bukan membran inti. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian dari sel yang bentuknya seperti gel. Di dalam sitoplasma itu nanti ada berbagai organel sel yang lain. Ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada sentriol, ada lisosom, dan yang lainnya. Kemudian yang paling dalam itu adalah inti sel. Berarti jawabannya nomor 6 adalah yang B. Nomor 7, membran sel yang dapat mengatur masuk dan keluarnya zat, sehingga zat yang mudah dan ada yang sulit masuk keluar dari sel tersebut. Berarti membran ini bersifat titik-titik. Pada membran sel, dia ada dua sifat. Yang pertama, semi-permeable dan selektif permeable. Untuk yang semi-permeable sendiri, dia adalah sifat di mana hanya bisa dilewati oleh molekul air yang dianggap sebagai zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian untuk yang selektif permeable, dia memiliki sifat bahwa ada zat yang bisa masuk dan ada zat yang tidak mudah untuk bisa masuk atau keluar dari dalam sel. Berarti untuk nomor 7 yang paling cocok adalah sifat selektif permeable, di mana untuk membran sel sendiri nanti dia akan menyeleksi apa saja yang bisa masuk ke dalam sel dan apa saja yang tidak bisa masuk. Begitu sebaliknya, apa saja yang bisa keluar dan apa saja yang tidak bisa keluar dari dalam sel. Selanjutnya, soal nomor 8, jaringan epitel dan jaringan epidermis. Jaringan epitel itu ada pada hewan dan jaringan epidermis ada pada tumbuhan. Kedua jaringan tersebut memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya, karena jaringan epitel dan jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar dari hewan dan tumbuhan, sehingga fungsi dari jaringan yang paling luar itu adalah melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya atau ada di lapisan bawahnya. Nomor 9, di sini ada bacaan. Kita langsung fokus ke soalnya. Fungsi bagian yang ditunjuk itu adalah bagian yang berwarna. Dia merupakan organ yang bernama ginjal. Fungsi dari ginjal ini adalah, teman-teman sudah tahu, fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring darah, sedangkan untuk memompa darah itu adalah fungsi dari jantung. Pencerna makanan itu ada mulut, usus besar, usus 12 jari, dan lain sebagainya. Sedangkan merasakan situasi sekitar ini adalah fungsi dari jaringan kulit. Jadi nomor 9 jawabannya adalah A.
Nomor 10, pada inti sel makhluk hidup terdapat optionnya pigmen, materi genetik, kromosom dan lisosom, dan organel. Jawaban yang benar adalah materi genetik. Jadi materi genetik ini ada di dalam inti sel. Untuk kromosom dan lisosom itu berada di luar inti sel dan dia bisa mengelilingi inti sel. Kemudian organel itu adalah bagian-bagian dari organ. Sedangkan pigmen adalah zat pewarna yang ada di tubuh manusia, binatang, dan tumbuhan-tumbuhan. Berarti nomor 10 jawabannya adalah B, materi genetik. Lanjut ke soal nomor 11. Manakah yang bisa Anda cubit, batang tanaman atau kulit kucing? Sel tumbuhan lebih kuat dan lebih kaku dibanding sel hewan, karena sel tumbuhan memiliki bagian terluar dari tumbuhan yang tidak dimiliki dari sel hewan dan sel manusia itu adalah dinding sel. Kalau membran sel, keduanya masih punya, antara hewan dan tumbuhan sama-sama memiliki membran sel. Kemudian untuk yang seludang protein, mungkin ini maksudnya adalah selubung protein, dia maknanya hampir sama dengan kapsid, di mana mereka itu adalah kulit protein dari suatu virus. Nomor 11 berarti jawabannya adalah A. Nomor 12, salah satu alat transportasi pada tubuh hewan adalah pembuluh darah. Sedangkan pada tumbuhan, peran ini dilakukan oleh, jawaban yang benar adalah xilem dan floem. Xilem digunakan untuk mengangkut zat-zat yang diperlukan dari dalam akar, kemudian yang floem digunakan untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Fungsi dari sklerenkim dan kolenkim tersendiri, mereka adalah merupakan jaringan penyokong atau yang bisa membuat tanaman menjadi tegak. Kemudian epidermis dan endodermis, ini fungsi dari epidermis melindungi jaringan di bawahnya, sedangkan endodermis untuk membatasi antara korteks dengan silinder pusat. Dan jaringan korteks dia berfungsi untuk penyimpan cadangan energi dalam bentuk pati. Nomor 13, ada sebuah gambar yang biasa muncul di soal-soal. Ini adalah gambar tentang jaringan pada tumbuhan. Sedangkan untuk sel sendiri itu merupakan bagian terkecil dari tumbuhan yang memiliki fungsi tertentu. Kemudian untuk jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Dan di sini adalah struktur dari jaringan pengangkut tumbuhan. Jawabannya B. Kemudian untuk soal nomor 14, organel dan bahan-bahan kimia organik pada sel terdapat pada bagian ada inti, membran plasma, sitoplasma, dan membran inti. Inti di soal sebelumnya sudah dibahas. Kemudian untuk membran plasma itu adalah selaput yang menyelimuti sel. Sitoplasma itu adalah bagian dari sel yang berbentuk gel, dan di situ merupakan tempat adanya atau tempat letak dari organel-organel sel. Berarti jawabannya nomor 14 adalah C. Kemudian membran inti itu adalah selaput yang menyelimuti inti sel. Nomor 15, jaringan yang mempunyai fungsi sebagai penyokong tubuh. Ini jawabannya sudah jelas. Jaringan penyokong tubuh itu adalah tulang. Tulang bisa juga melindungi organ yang ada di dalamnya dan bisa menjadi alat gerak pasif. Nantinya itu digerakkan oleh otot lurik. Selanjutnya nomor 16. Di sini ada bacaan yang intinya kita bisa mengatur gerak kaki tapi tidak bisa mengatur gerak atau kerja jantung. Jantung sendiri itu diatur oleh otot polos dan otot lurik itu mengatur kerja dari bagian yang bisa kita lakukan dengan sadar seperti berjalan kemudian berhenti. Soal dari nomor 16 ini perbedaan antara otot polos dengan otot lurik. Yang option A, otot lurik ada bagian gelap terang dan bercabang-cabang. Bercabang-cabang itu adalah ciri dari otot jantung. Hanya otot jantung yang memiliki cabang. Berarti option A salah. Yang B, otot lurik bekerja di bawah perintah. Ini benar. Sedangkan otot polos dapat dikendalikan. Ini salah. Otot polos kerjanya tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang C, otot lurik memiliki satu inti dalam satu sel, sedangkan otot polos memiliki banyak inti dalam satu sel. Ini kebalikannya, otot lurik memiliki banyak sel, banyak inti, sedangkan otot polos hanya memiliki satu inti dalam sel. Berarti nomor 16 jawabannya adalah D. Nomor 17, nama sistem organ yang ditunjukkan oleh gambar adalah, yang ditunjukkan itu ini, dia adalah paru-paru. Dia merupakan organ yang memiliki fungsi untuk sistem pernafasan. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 18 yang ditanyakan adalah fungsi floem. Floem itu merupakan jaringan pengangkut yang ada di tumbuhan dan dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jawabannya yang D. Untuk yang xilem
Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang dibutuhkan dari akar ke daun. Kalau ada gambar, biasanya seperti ini. Kemudian mana yang xilem, mana yang floem. Apabila kita amati, xilem itu mengangkut zat dari akar menuju ke daun, berarti yang di dalam sini adalah yang xilem. Sedangkan floem sendiri mengangkut hasil fotosintesis, berarti dia yang di luar ini. Ini adalah floem. Nomor 19, masuk dan keluarnya udara pada manusia dilakukan melalui hidung, sedangkan pada tumbuhan dilakukan melalui, ini jawabannya yang pertama itu stomata. Tulang daun tidak digunakan untuk keluar masuknya udara, dia digunakan untuk membentuk struktur atau bentuk dari tumbuhan. Akar digunakan untuk mengambil zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman dari dalam tanah, sedangkan batang ini hampir sama fungsinya dengan tulang daun. Kemudian berarti jawabannya adalah C, stomata dan lentisel. Lentisel itu terletak di tumbuhan yang bertipe bisa dikotil monokotil, dan dia merupakan alat pernafasan yang berguna untuk keluar masuknya udara melewati lapisan gabus. Sistem organ pada tubuh saling berhubungan dan bekerja sama dengan sistem organ lainnya, sehingga akan terbentuk sebuah organisme atau makhluk hidup. Jawabannya yang D. Susunan dari yang paling kecil itu adalah sel. Mereka bersatu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, kemudian menjadi sistem organ, dan terakhir menjadi organisme. Organisme itu adalah nama lain dari makhluk hidup. Nah, sekian adalah latihan soal dari materi sistem organisasi kehidupan. Ini adalah bab pertama. Selanjutnya teman-teman silahkan saksikan pembahasan soal bab selanjutnya hingga ke bab terakhir dari semester 2 ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal bab 2, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat. Sekian pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.